Shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih sudah datang pada sore menjelang malam hari ini untuk beribadah di sini, dan saya tidak percaya bahwa kita datang ke sini bukan karena rutinitas, tapi karena memang hati kita bersatu untuk memuliakan Tuhan. Saya undang kita sama-sama nyanyikan pujian segala berkah.
memuji Tuhan, kita dengar pujian Tuhan Allah di tengah kita. Kita
sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau suci kuduskan persembahan kami ini, agar menjadi sepipa yang harum dan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Haleluya, amin. Terima kasih untuk doanya, Tuhan Yesus memberkati. Yang bertugas saya persilahkan kita naikkan pujian Tuhan memberikan firman. Selamanya
Bapa, kami semua yang ada di tempat ini mengucap syukur dan terima kasih. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, kami undang Engkau hadir Tuhan. Saat ini Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman. Engkau Tuhan yang membuka hati jemaat-Mu pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan, untuk mereka semua dapat mendengarkan firman-Mu dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini Bapa, kami semua bersatu hati di tempat ini. Sebelum firman ini disampaikan Tuhan, biarlah saat ini setiap roh kegelapan, roh setan, roh iblis, roh pengganggu yang mencoba mengganggu kebenaran firman Tuhan ini disampaikan. Setiap roh jahat, roh kegelapan yang mencoba mengusik kehidupan kami, yang membelenggu saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami ikat, tolong tengking, hancur, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami semua di tempat ini Tuhan menerima kuasa Tuhan, kelepasan daripada Tuhan. Kami semua menerima firman Tuhan yang hidup di dalam setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saat ini Bapa, firman itu menjadi kekuatan bagi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman yang termaterai. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Satu orang yang jawab nyaring. Pemuda-pemudinya lebih bersemangat lagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita semua berkumpul di tempat ini. Senang sekali saya boleh membagikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini untuk saudara semua yang ada di tempat ini. Dan apa yang mau saya bagikan sore hari ini itu mungkin adalah firman yang saudara-saudari pernah dengar dan mungkin sering dengar, karena sebagian dari kita di tempat ini sudah lama beribadah, berjemaat di tempat ini. Firman yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini berbicara tentang latihan rohani bagi kita semua. Saudara, sebagian besar di tempat ini adalah orang percaya, anak Tuhan yang sudah lama menjadi seorang Kristen dan juga sebagian melayani. Semuanya ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Nah, sekarang firman Tuhan yang mau dibagikan ini berbicara tentang latihan rohani. Kita anak-anak Tuhan setelah sekian lama mengikut Tuhan. Nah, kita kan gak mau nih begitu-begitu aja ketika kita melayani, kita beribadah di dalam gereja. Nah, kita ada di dalam satu posisi yang biasa-biasa aja. Kalau misalnya saudara semua diajak untuk yuk baca Alkitab, yuk berdoa, yuk lebih lagi melayani, saudara tahu nggak itu fungsi atau manfaatnya apa buat kita semua? Mungkin kalau misalnya diajak begitu aja, yuk kita berdoa, tanpa saudara tahu ini gunanya apa, benar-benar dari saudara pahami, kita berdoa ini untuk apa? Kita melayani untuk apa? Kita di sini giat di dalam Tuhan itu fungsinya apa? Nah, sama aja nih kalau misalnya di luar sana orang ajak kita, yuk ke tempat itu, di situ seru, tapi kita nggak tahu keseruannya apa. Nah, kita kan males-malesan nih, mau pergi ya pergi aja karena ikut gitu sama teman-teman kita yang mengajak. Tapi kalau kita benar-benar tahu di tempat itu ada sesuatu yang kita perlukan, kita harus ke situ. Kita di situ akan mendapat sesuatu. Kita tanpa disuruh, tanpa diajak, tanpa dimotivasi, kita sendiri pergi. Mau hujan, mau panas, mau nggak ada orang yang antar, pergi. Dimanapun caranya kita berusaha. Nah, sekarang yang mau dibagikan pada kesempatan kali ini berbicara tentang latihan rohani. Sesuatu yang dilakukan anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya ketika mereka sudah lama mengikut Tuhan Yesus. Kita buka sama-sama firman-Nya di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Kita sama-sama baca.
1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Apa yang saya kupas saat ini itu sepenggal daripada firman Tuhan yang ada di Timotius 4 dengan perikop tugas Timotius menghadapi pengajar sesat. Tapi saya ambil di bagian yang ke-8 tentang latihan badani. Nah, di ayat yang ke-8 itu latihan badani terbatas gunanya. Mungkin saudara semua di tempat ini tahu ya, apa itu latihan badani. Latihan badani itu latihan fisik. Misalnya, ada yang suka olahraga di tempat ini. Latihan badani itu kita mengolah tubuh kita. Fungsinya untuk kita mendapatkan misalnya bentuk tubuh yang ideal, atau untuk kita lebih bugar, atau ini olahraga untuk kita tubuh kita yang biasanya lemah itu mungkin lebih kuat kalau kita olahraga. Nafas pun mungkin lebih teratur ya. Nah, latihan badani ini kita lakukan biasanya nggak ada orang yang olahraga cuma 1 kali 1 bulan. Apa manfaatnya kalau cuma sekali-kali ya? 1 kali 1 minggu pun itu tidak berdampak. Biasanya orang yang melatih badannya itu 2-3 hari mereka harus olahraga, dan itu nggak bisa putus pada awalnya, harus terus giat karena untuk mencapai target ya saudara. Nah, latihan badani itu dilakukan supaya terbiasa dalam suatu pola. Misalnya pagi hari kita bangun, kita langsung ambil waktu 15 menit olahraga, atau nanti sore hari 30 menit senam, biasanya yang ibu-ibu lakukan, atau ada yang nge-gym, nah yang mengolah fisiknya. Nah, itu digunakan untuk menjaga kondisi tubuh, mencapai target tertentu di dalam mengolah badan, membentuk tubuh. Nah, latihan itu sesuatu yang disengaja, sesuatu yang dibiasakan. Jadi harus disiplin. Gak bisa nanti mau, nanti enggak, nanti mau pergi, nanti enggak. Manfaat yang kita dapat juga gak maksimal. Biasanya kalau olahraga yang model seperti itu ya, apalagi yang olahraganya cuma seru-seruan karena rame gitu tempat olahraganya. Nah, yang seperti itu mungkin untuk hasilnya pasti bisa ditebak, nggak maksimal. Nah, untuk menjaga badan atau fisik kita saja, kita rela ya meluangkan waktu untuk kita pakai sebagian dari waktu kita mengolah tubuh yang kita punya saat ini. Nah, fisik atau badan ini perlu dijaga. Memang betul kesehatan itu berguna ya, karena dengan fisik kita ini sama seperti kita di tempat ini, kita juga perlu fisik kita ini dijaga kesehatannya. Untuk apa saudara? Kalau orang di luar sana menjaga fisik itu untuk dia mendapatkan bentuk tubuh ideal, atau dia senang nih nanti tubuhnya langsing. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita menjaga tubuh kita yang kita punya saat ini itu gunanya apa? Coba dibuka di 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Anak-anak Tuhan menjaga kesehatan tubuhnya, merawat tubuhnya, itu gunanya untuk apa? Kalau kita nggak tahu gunanya, mungkin kita sembarangan aja dari tubuh kita. Kita bisa makan apa aja yang kita mau, kita bisa melakukan apa aja dengan badan yang kita punya. Coba lihat di 1 Korintus yang ke-6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Anak-anak Tuhan diminta untuk memakai tubuh yang mereka punya, kesehatan, masa muda yang saudara punya, untuk memuliakan Allah dengan tubuh yang kita punya. Kalau sebagian orang katakan kita hanya perlu mengolah rohani, tanpa badan kita nggak bisa ada di tempat ini kan saudara. Nanti kita berbayangan. Nah, kalau kita menjaga tubuh kita
dalam melayani Tuhan. Nah, karena harga karena kita telah dibeli dan harganya Tuhan telah bayar lunas. Kita memperingatinya beberapa minggu yang lalu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, bayar harga untuk kita. Kita sudah dibeli dan lunas. Jadi anak-anak Tuhan tidak bisa menggunakan tubuh fisik yang kita punya saat ini untuk kepentingan kita, untuk kita jadi terkenal saja, untuk kita pamerkan, atau untuk kita gunakan sesuka hati. Karena sudah lunas dibayar, fungsinya untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, itu adalah latihan badani yang terbatas gunanya. Berikutnya, kalimat selanjutnya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Latihan badani terbatas, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Jadi kan kita tahu, kalau cuma badan aja terbatas gunanya untuk melayani Tuhan, hanya itu aja. Ada fungsi lain yang lebih berguna di dalam segala hal. Di sini dikatakan latihan rohani, ibadah itu berguna di dalam segala hal. Nah, kalau latihan badani dan apa yang kita makan, segala sesuatu tentang tubuh kita ini gunanya hanya untuk kita melayani Tuhan saat ini aja ya, ketika kita hidup. Nah, tetapi untuk ibadah itu berguna di dalam segala hal itu maksudnya adalah roh yang kita latih ini di dalam kita punya roh yang senantiasa harus kita latih, harus kita disiplinkan, bukan hanya tubuh fisik. Tetapi latihan rohani ini ada sesuatu yang lebih berguna lagi. Untuk apa? Rohani yang kita latih itu kita latih untuk kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita melatih hanya tubuh saja, kita lakukan saja tanpa kita mengerti maksudnya apa. Saya melayani di sini maksudnya apa? Untuk apa? Nah, Tuhan maunya apa? Saya di bagian mana? Nah, untuk kita mengerti lebih dalam tentang hal-hal seperti itu, kita harus melatih rohani kita. Latihan rohani itu ada bedanya ya saudara. Seorang yang melatih hanya fisik saja dengan seorang yang melatih kerohaniannya juga ada perbedaan. Perbedaannya mungkin kalau misalnya dari kasat mata ya, saudara bisa lihat sendiri. Orang yang melatih rohaninya itu berbeda dari orang luar. Perbedaannya bukan sesuatu yang harus disombongkan. Itu adalah perbedaan yang berbicara tentang penyertaan atau perkenanan Tuhan. Segala sesuatu yang kita latih di alam rohani itu berguna diaplikasikan untuk keseharian kita. Jadi orang yang melatih rohaninya itu kesehariannya tentu berbeda dengan orang yang tidak melatih rohaninya. Contoh, misal saudara rajin melatih rohani saudara dengan berdoa. Saudara berdoa pagi-pagi, saudara awali hari dengan doa. Nanti ketika saudara mengalami sesuatu, misalnya di dalam sepanjang hari itu ada satu kejadian yang menyebalkan, saudara sudah hampir gak sabar. Kalau orang di luar Tuhan yang jarang melatih rohaninya, dia pasti balas. Siapapun yang jahat, misalnya kamu tampar, saya tampar balik gitu. Kita terpancing emosi kita dengan segala sesuatu yang kita alami. Tetapi orang-orang yang melatih kerohaniannya itu punya roh Tuhan di dalamnya, sehingga ketika dia mengalami sesuatu, dia tidak langsung merespon dengan emosi atau dengan perasaan. Dia pasti diperingatkan oleh firman Tuhan yang di dalam dia untuk dia melakukan yang benar. Contohnya ketika dia mau berkata kasar, roh Tuhan gak mungkin suruh kita untuk sumpah serapah, ya kan saudara? Amin. Amin. Saudara di sini ketika mau berbicara kasar, berbicara buruk, berbicara kotor, di dalam
tidak baik. Firman Tuhan pasti berbicara di dalam diri anak-anak Tuhan yang sering melatih rohaninya. Nah, ini aplikasi yang berguna, gak cuma untuk hari-hari, tetapi untuk kita juga. Orang yang biasanya masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu rohnya kuat. Jadi ketika dia menghadapi segala sesuatu, dia tidak panik. Ya, ada yang sering-sering biasanya kena apes kata orang di luar sana. Nah, itu dia. Kita gak mungkin hidupnya mulus-mulus aja kan saudara. Kita sudah benar, orang lain yang melakukan hal yang sebaliknya. Kita udah di jalur yang benar nih, misalnya di jalan. Ada orang lain yang melanggar aturan. Kita kena apesnya nih, kata orang luar ya. Nah, untuk menghadapi hal-hal seperti itu, kita harus menghadapinya dengan roh Tuhan yang di dalam kita. Karena respon kita nanti akan terpengaruh. Ketika kita tidak sering melatih rohani, kita pasti jadi orang-orang yang cepat tersulut emosinya. Sebentar menghadapi keadaan seperti itu, kita marah, kita panik luar biasa, bahkan ada yang ketakutan luar biasa. Tetapi firman Tuhan yang kalau senantiasa kita latih di dalam diri kita, itu yang menjadi kekuatan bagi kita anak-anak Tuhan. Nah saudara, jadi apa yang kita latih dari kerohanian ini berguna untuk segala hal. Firman Tuhan katakan. Nah, sesuatu yang seperti ini tentunya harus didisiplinkan. Karena berdoa itu baik buat kita ya, bukan buat orang. Tuhan, kita berdoa Tuhan, maksudnya Tuhan gimana? Tuhan biasa aja kita berdoa. Tapi kita berdoa, kita yang butuh kekuatan Tuhan. Tuhan senantiasa berdoa, bahkan sampai saat ini dia berdoa buat kita, bersahabat ya. Nah, gimana dengan kita? Kita berdoa itu karena kita perlu Tuhan. Itu baik buat kita. Nah, pemikiran kita, otak kita, apa yang kita putuskan itu dipengaruhi oleh pikiran. Jadi penting buat kita anak-anak Tuhan, pikiran kita senantiasa diperbaharui sama firman. Karena medan peperangan kita yang sesungguhnya itu ada di pikiran kita. Keputusan yang kita ambil tentunya kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, kalau kita misalnya pikiran kita tidak diserahkan, tidak diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, kita pasti berpikir yang sama seperti orang dunia lakukan. Nah, penting untuk firman Tuhan ini memperbaharui pemikiran kita supaya kita diubahkan semakin hari semakin serupa Kristus. Berpuasa, mungkin bagi sebagian ini nggak umum ya, karena untuk melakukan hal ini seorang harus punya tekad kuat, juga rela untuk melakukannya ya. Padahal kalau kita tahu ini gunanya untuk apa sih, kita menyangkal diri. Itu gunanya karena kita tahu kita ini kedagingan, saudara. Gravitasi kita ini cenderung ke arah dosa. Kalau kita merasa kita tidak mampu dengan kekuatan kita, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita kosongkan diri, kita sangkal diri kita berpuasa, itu gunanya untuk mematikan kehendak daging. Nah, karena firman Tuhan katakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, untuk itu roh kita harus lebih kuat daripada keinginan daging ya, saudara. Beribadah, memuji Tuhan, melayani, itu gunanya buat apa? Buat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita tidak jadi Kristen yang dilayani saja, tetapi kita juga jadi Kristen yang melayani. Ya, sekian lama ikut Tuhan, kita juga rindu kan buat melayani, bukan hanya jadi bagian yang dilayani, ya kan saudara? Amin. Ya, yang paling keras ya ketuanya. Amin. Nah, karena kita menjadi seperti apa yang kita sembah. Ya, saudara semua di tempat ini dalam masa mudanya seperti lagu tadi katakan berharga di mata Tuhan. Kita semakin hari semakin diperbaharui oleh firman supaya kita serupa Kristus. Nah, pola hidup kerohanian yang kita lakukan ini berguna di dalam segala hal.
latihan badan itu juga memerlukan ketekunan. Nah, latihan rohani juga memerlukan ketekunan, bahkan penyangkalan diri, saudara, kerelaan. Siapa sih yang rela untuk menyediakan waktunya yang berharga itu untuk diam di kaki Tuhan, baca firman? Padahal firman ini bermanfaat bukan buat orang lain juga, itu buat kita ya saudara. Kita diubahkan dari setiap kebenaran firman. Karena kalau fisik kita aja butuh makan, rohani kita juga butuh makan. Bukankah firman Tuhan katakan firman ini adalah makanan buat roh kita? Nah, jadi kalau kita sering makan, otomatis rohnya segar-segar ya. Rohnya besar, kuat gitu saudara. Oke, berikutnya di kalimat selanjutnya. Tetapi ibadah berguna di dalam segala hal. Karena apa? Ada karenanya. Otomatis ada sebabnya. Jadi nggak ada yang bertanya-tanya, ini untuk apa ya? Kita melatihan seperti ini, capek-capek melayani untuk apa ya? Nah, di sini dikatakan karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau cuma untuk hidup sekarang, ya kita habis-habis di sini ya saudara, habis-habisan aja hidupnya, suka-suka itu kata orang dunia. Nah, karena ini mengandung satu janji, firman Tuhan yang kita punya di dalam Alkitab kita ini banyak sekali janji Tuhan. Siapa yang pernah membaca banyak janji itu? Nanti kalau misalnya saudara tekun untuk merenungkan firman, saudara tahu janji Tuhan banyak sekali. Dan kita sebagai anak Tuhan ini kan dikatakan ahli waris. Kita bisa mengklaim janjinya. Baca perjanjiannya di dalam sini apa aja. Karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang, yang artinya adalah penyertaan, pemeliharaan Tuhan buat setiap kita, juga perkenanan Tuhan untuk segala hal yang kita perbuat, dan janji untuk hidup yang akan datang. Itu maksudnya adalah keselamatan yang Tuhan janjikan. Saudara dan saya tahu kita ikut Tuhan ini karena apa? Karena kita mau diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sudah terima keselamatan ini, kita juga mau melayani supaya orang lain juga diselamatkan. Nah, untuk itulah saudara, kita semua ada di sini. Kita semua mendengarkan firman yang ada di tempat ini. Berulang-ulang, setiap yang ada berdiri di sini sampaikan kepada saudara, yuk melayani, yuk giat di dalam Tuhan, yuk baca firman, yuk berkumpul melayani Tuhan. Sekarang saudara semua sudah tahu apa gunanya, untuk apa kita melakukan hal itu kan saudara? Janji yang Tuhan janjikan di sini itu berlaku untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua. Puji nama Tuhan, saudara semua di tempat ini dalam umur yang masih muda sudah melayani Tuhan sebagian ya. Nah, untuk saudara semua melayani Tuhan di usia yang seperti ini, Tuhan pasti lihat usaha saudara. Dan saudara pasti diberkatinya, disertainya di dalam segala yang saudara lakukan, dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam segala hal. Nah, baiklah kita semua di tempat ini jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena meskipun saudara semua masih muda, saudara semua kan tahu umur manusia kita tidak bisa tebak. Ya, banyak orang yang kita lihat di umur-umur usia muda sudah dipanggil Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara semua ada kesempatan saat ini untuk ada di tempat ini, untuk diajak melayani Tuhan. Nah, karena itu jangan bermalas-malasan. Mumpung masih ada waktu. Sampai kedatangan Tuhan, Tuhan janjikan Tuhan akan menyertai kita semua. Mari kita semua giat beribadah dan alami janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman-Nya ya saudara. Firman ini berlaku untuk kita semua. Saudara saya juga tidak terkecuali ya. Saya juga termasuk. Untuk kita sama-sama giat melayani Tuhan. Amin untuk firman Tuhan saat ini. 1
saat ini saya mau berdoa untuk saudara semua di tempat ini. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami semua bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Ini adalah isi hati-Mu Tuhan untuk kami semua di tempat ini, untuk kami bangkit giat melayani-Mu Tuhan menjelang waktu-waktu akhir ini Tuhan. Dan saat ini Bapa, biarlah pengurapan-Mu, kuat kuasa-Mu Tuhan menyertai semua pemuda di tempat ini, supaya mereka bernyala-nyala dalam api-Mu Tuhan dan melayani-Mu, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di masa mudanya, di dalam segala hal yang Tuhan rancangkan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat berlatih, untuk dapat masuk selalu di dalam kehendak-Mu, di dalam hadirat-Mu, mencari wajah-Mu senantiasa Tuhan di dalam setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami semua, dan kami semua bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada Kakak Agus. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman. Untuk jadwal bisa dilihat di grup WA, kemudian seragam bisa langsung menghubungi Kakak Olga 10.000 per bulan. Kemudian untuk yang lain-lain kayaknya tidak ada. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kami percaya Kau menyertai kami dan perjalanan kami pulang hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kami percaya Kau senantiasa memberkati setiap kami, para pelayan-Mu pada malam hari ini. Kau memberkati kami senantiasa dalam pelayanan kami, sehingga semakin hari kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Memberkati sedang pemuda remaja yang hadir pada malam hari ini. Kau memberkati kami dalam sekolah kami, dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga, terlebih dalam pelayanan kami. Kau tambah-tambahkan karunia yang ada pada setiap kami, sehingga kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, dan melalui pelayanan kami nama-Mu dipuji dan dipermuliakan, dan banyak orang mengenal Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima